Padatan NH4Cl itu dipanaskan hingga terurai, sehingga nanti akan membentuk kesetimbangan dengan reaksi sebagai berikut. NH4Cl padat terurai menjadi NH3 gas dan HCl gas. Jika saat setimbang, itu tekanan dalam ruang tersebut adalah P. Hitung harga Kp. Perhatikan dari reaksi ini bahwa di sini ada wujudnya adalah padat. Ini adalah gas. Ini adalah gas. Sementara kita ketahui bahwa harga Kp itu hanya ditentukan oleh zat yang berwujud gas. Sini kita bisa menghitung bahwa ada P di sini dalam ruang tersebut. Tentunya P ini adalah akibat dari gas NH3 dan HCl. Sehingga kita bisa menghitung berapakah tekanan parsial dari NH3. Maka berdasarkan koefisien kita bisa lihat di sini adalah perbandingan adalah 1:1. Sehingga totalnya nanti adalah 2. Dengan demikian, maka tekanan parsial yang diakibatkan oleh NH3 itu adalah 1/2 kali dengan P. Demikian juga dengan HCl, P dari HCl 1/2 P. Nah, kalau tekanan parsialnya kita sudah dapatkan, maka kita bisa menghitung harga Kp-nya. Seperti yang kita tahu bahwa harga Kp itu adalah sama dengan tekanan parsial dari NH3 dikali dengan tekanan parsial yang diakibatkan oleh HCl. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah padatan, jadi tidak mempengaruhi. Maka dengan demikian, sini harga Kp kita bisa hitung langsung. P dari NH3 tadi adalah setengah P. P dari HCl juga adalah setengah P. Sehingga kita tinggal kalikan, setengah kali setengah itu adalah 1/4. P kali P adalah P kuadrat. Dengan demikian, maka hasilnya adalah 1/4 P kuadrat. Contoh berikutnya. Dalam ruang 1 liter terdapat 1 mol gas HI yang terurai berdasarkan persamaan berikut. HI terurai menjadi H2 dan I2. Nilai harga Kc adalah 9. Hitung berapakah jumlah mol gas H2 pada saat setimbang. Langkah pertama kita tulis dulu reaksinya. Selanjutnya, seperti biasa, kita tulis dulu mula-mula yang bereaksi dan setimbang. Nah, mula-mula di sini adalah nih 1, namanya ini adalah 1 mol. Yang bereaksi berapa? Belum ada. Jadi kita misalkan ini adalah X. Tentunya yang terbentuk di sini adalah H2. Berapa? Kalau ini adalah X, tentu ini adalah 1/2 berdasarkan koefisiennya. Berarti ini adalah setengah X. Demikian juga dengan I2. Ini juga setengah X. Baru keadaan setimbang kita lihat bahwa di sini adalah 1 kurang X jadinya. Ini setengah X. Ini juga setengah X. Baru kemudian kita menghitung harga Kc-nya. Kc. Nah, kalau kita perhatikan di sini, volumenya adalah 1 liter. Berarti dalam hal ini, angkanya juga tetap 1 mol per 1, ya 1 juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini, jumlah molekulnya di kiri ada 2, yang di kanan juga ada 2. Jadi kalaupun kita menghitung dalam jumlah mol juga tidak masalah.
Berarti kita hitung harga KC, berarti ini konsentrasi dari 2, berarti adalah setengah X dikali dengan setengah X dibagi dengan nih 1 kurang X dikuadratkan. Nah, kita tulis aja begini, 1 kurang X. Nah, ini yang sama dengan 9. Kita perhatikan di sini, ini setengah X, ini setengah X. Sama. Yang bawah 1 kurang X, ini juga 1 kurang X. Maka, dan ini adalah angka. Maka dengan demikian ini bisa kita akarkan dua-duanya. Ingat ya, dengan catatan ini yang bagian atasnya sama, yang bawahnya juga sama. Dengan demikian kalau kita akarkan tentu ini menjadi setengah X dibagi dengan 1 kurang X sama dengan 3. Kita selesaikan. Berarti setengah X sama dengan 3 kali 1 kurang X. Biar lebih mudah, kita selesaikan dulu. Sama dengan 3 kurang 3X. Ini kita pindah ke sini. Berarti 3X tambah setengah, berarti 3,5X sama dengan 3. Sehingga dengan demikian kita dapatkan harga X sama dengan 3 per 3,5. Atau tentu ini akan sama dengan 6 per 7. Ini kalau Anda hitung, maka kita akan dapatkan nanti harganya adalah 0,85. Pada suhu tertentu, dalam ruangan tertutup yang tekanannya 5 atm, terdapat dalam keadaan setimbang 0,2 mol gas SO2, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 mol gas O2 berdasarkan reaksi berikut. Sini SO3 terurai menjadi SO2 dan O2. Kalau kita lihat koefisiennya, di sini S-nya di kiri 2, berarti kita harus tambahkan di sini. Ini mesti 2. Apa yang kita ketahui di sini? Bahwa ini ada tekanan totalnya. Tekanan total di sini adalah 5 atm. P total. Selanjutnya, di sini diketahui 0,2 mol gas SO2. Ini 0,2. Kemudian 0,1 mol gas SO3. Sini 0,1. Dan 0,1 mol gas O2. Apa yang bisa kita lihat di sini? Berarti kita bisa menghitung dulu molnya, totalnya. Mol itu adalah kalau kita hitung 0,1 tambah 0,2 tambah 0,1. Ini adalah 0,4. Kenapa kita hitung jumlah mol total? Karena tekanan parsial dari masing-masing gas ini itu sebanding dengan jumlah molnya. Maka dengan demikian kita bisa menghitung tekanan parsial yang diakibatkan oleh SO3 tentu adalah sama dengan sini 0,1 dibagi 0,4 bagi dengan yang total dikali dengan yang total tadi 5 atm. Kalau kita hitung, ini adalah 1/4 kali 5, 5/4 1,25. Satuannya adalah atm. Yang berikutnya
tekanan parsial dari SO2 tentu adalah 0,2 dibagi dengan 0,4 sebagai total dikali dengan 5 sama dengan 2,5. Berikutnya, tekanan parsial dari O2 tentu adalah 0,1 bagi 0,4 kali 5 sama dengan 1,25. Setelah kita dapatkan masing-masing tekanan parsial ini, baru kita hitung harga Kp-nya. Berarti harga Kp. Tentu di sini adalah P dari SO2 pangkat 2 dikali dengan PO2, tekanan parsial O2 pangkat 1 dibagi dengan tekanan parsial SO3 berpangkat 2. Selanjutnya kita substitusikan angkanya. Tekanan parsial dari SO2 yang ini 2,5 pangkat 2 tentunya kali dengan tekanan parsial dari O2 ini 1,25 dibagi dengan tekanan parsial SO3 ini 1,25 di pangkat 2. Nah, baru kita selesaikan. Untuk meminimalkan penggunaan kalkulator, ini angkanya kita rubah dulu. Ini 2,5. Nah, 2,5 itu sendiri sama aja dengan 2 kali 1,25. Baru dikali lagi dengan 1,25. Bagi dengan 1,25 kali 1,25. Ini biar lebih memudahkan. 1,25, 1,25. Ini 1. Sehingga kita dapatkan harganya adalah berarti 2,5 dikali 2 sama dengan 5. Dengan demikian harga Kp-nya adalah 5. Pada 3 derajat Celcius dalam ruang yang volumenya 4 liter, dipanaskan 0,4 mol gas SO3 hingga terdisosiasi 50% berdasarkan reaksi setimbang berikut. SO3 turun menjadi SO2 dan O2. Tulis reaksinya dulu. Selanjutnya kita tulis dulu kerangkanya. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula di sini adalah 0,4 mol SO3. Kemudian di soal dikatakan bahwa terdisosiasi 50%. Artinya adalah 50% dari 0,4. Tentunya ini adalah 0,2. Jadi dengan demikian yang bereaksi di sini adalah 0,2. Sehingga nanti pada saat setimbang ini menjadi 0,4 kurang 0,2, 0,2. Nah, yang bereaksi 0,2 ini akan menjadi dasar untuk penghitungan SO2 dan O2. Tentunya kalau SO2 2 per 2 kali 0,2 sama dengan 0,2. Sedangkan untuk O2 koefisiennya 1 per 2. 1 per 2 kali 0,2 sama dengan 0,1.
Sehingga saat setimbang kita bisa hitung di sini, ya tentu ini adalah tetap 0,2. Ini adalah 0,1. Setelah kita mendapatkan jumlah mol masing-masing, baru kita lanjutkan dengan menghitung konsentrasinya. Nah, dalam hal ini volumenya adalah 4 liter, berarti kita hitung SO3-nya berapa. SO3 itu adalah 0,2 dibagi dengan yang 4 liter itu tadi. Itu adalah sama dengan, kalau 2/4 itu adalah setengah, berarti ini adalah 0,05. Atau kalau mau, nanti 5 kali 10⁻². Selanjutnya SO2. Kalau jumlahnya sama, ya berarti kita tinggal salin per 4. Selanjutnya O2, tentunya konsentrasi O2 0,1 bagi 4 sama dengan 0,025 sama dengan 2,5 10⁻². Setelah kita dapatkan konsentrasi masing-masing, berarti kita bisa menghitung harga KC. Harga KC-nya adalah sini, konsentrasi SO2 berpangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3 berpangkat 2. Kemudian kita substitusikan, berarti SO2, sini SO2 5 kali 10⁻²2 kuadrat. Konsentrasi O2 2,5 10⁻²2 bagi dengan konsentrasi SO3 ini 5 kali 10⁻² kuadrat. Hasilnya adalah, nah di sini 5 kali 10⁻² kuadrat, bawah juga ada sama 1, sehingga hasilnya adalah 2,5 10⁻². Pada suhu tertentu, pada ruang 20 liter, terdapat 8 mol gas SO3 menurut persamaan reaksi berikut. SO3 turun menjadi SO2 dan O2. Setelah keseimbangan tercapai, itu diperoleh perbandingan mol antara O2 dan SO3 adalah 1/2. Hitung harga KC. Langkah pertama kita tulis dulu reaksinya. Seperti biasa, ada mula-mula, ada reaksi, ada saat setimbang. Di soal dikatakan bahwa terdapat 8 mol gas SO3 di sini. Kemudian diketahui juga bahwa saat setimbang itu mol O2 berbanding SO3 adalah 1/2. Kita coba kalau misalnya 1 mol O2 berarti SO3-nya adalah 2. Kita lihat di sini. Ini saat setimbang berarti ini adalah
1 tentunya. Berarti di sini adalah, kalau ini adalah 1, berarti 1 yang terbentuk. Sini tentu adalah 2 yang terbentuk, berarti di sini yang berkurang juga 2. Sehingga saat setimbang ini adalah 8 kurang 2 adalah 6. SO2-nya tentu adalah 2. Kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata kalau seandainya ini adalah 1, berarti yang terurai pun juga nanti, atau yang bereaksi terurai di sini adalah SO3 adalah 2. Sedangkan saat setimbangnya adalah 6. Dan kalau kita perhatikan pada saat setimbang di sini adalah O2 berbanding SO3 adalah 1 berbanding 6. Berarti asumsi kita salah. Berarti kalaupun ini 1 banding 2, kalau kita misalkan tadi ini adalah 1, ya berarti asumsinya salah. Sekarang kalau kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, kalau tadi perbandingannya tidak sesuai dengan 1 banding 2, kita coba yang lain. Mula-mula reaksi setimbang. 1 banding 2 kan sama aja dengan 2 berbanding 4. Nah, sekarang asumsinya adalah bahwa kita tulis dulu awalnya tadi 8. Nah, bagaimana kalau kita tulis O2-nya ini adalah saat setimbangnya adalah 2. Jadi perubahannya adalah juga 2. SO2 nanti adalah tentu adalah 2 dikali 2. Itu adalah 4. Sini juga adalah 4. Sehingga SO3 pada saat setimbang 8 kurang 4. Itu adalah 4. Dan ini tentu adalah 4 juga. Dan kalau kita perhatikan di sini O2 berbanding SO3 adalah 2 berbanding 4. Dengan demikian, ini sudah sama dengan 1 banding 2. Baru langkah selanjutnya, kita hitung konsentrasi masing-masingnya. Konsentrasi SO3 itu adalah sama dengan 4/20. 4/20 sama dengan 0,2. Berikutnya, konsentrasi SO2 tentu juga sama, 4/20 sama dengan 0,2. Konsentrasi O2 tentu sama dengan 2/20 sama dengan 0,1. Berarti harga kacingnya adalah tentu konsentrasi SO2 berpangkat 2 kali konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi 3 pangkat 2. SO2 tadi kita udah tulis sini 0,2 pangkat 2 dikali O2 nya 0,1. Konsentrasi SO3 adalah 0,2 pangkat 2. Ini 0,2 berpangkat 2, yang bawah juga ada 0,2 pangkat 2. Tinggal kita dapatkan harganya nanti adalah harga KC-nya adalah 0,1. Sekarang kita coba hitung bagaimana kalau kita langsung menggunakan mol ini saja. Benar nggak bahwa hasilnya nanti akan berbeda? Kita lihat ya. Berarti harga KC sama dengan
Ini 4 ya. 4 berpangkat 2 kali 2. Dibagi dengan ini juga 4 pangkat 2. Sini adalah 2. Jelas bahwa ketika kita menghitung dengan menggunakan mol tadi, ya, hasilnya tadi adalah harga KC yang benar itu adalah 0,1. Sedangkan ini adalah 2. Dengan demikian, maka Anda harus hati-hati dalam menghitung harga KC-nya. Dalam hal ini harus dibagi dengan molnya, itu harus dibagi dengan volumenya. Karena memang sini secara rumus KC itu adalah konsentrasinya nanti yang dihitung, bukan dalam bentuk molnya. Demikianlah pembahasan kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.